Shalom. Renungan menghitung hari. Episode hari ke-98. 8 April tahun 2025. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Lukas 11 ayat 13. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 1 mencatat, pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika Ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Atas permintaan itu, Yesus langsung mengajar mereka berdoa. Doa yang Yesus ajarkan ialah doa Bapa kami, yang lebih singkat daripada yang dicatat di Matius 6 ayat 9-13. Di Matius 13, Yesus terlebih dahulu memberikan beberapa catatan dan peringatan. Jangan berdoa seperti orang munafik atau bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Namun baik di kitab Injil Matius maupun di Lukas ini, Yesus pada dasarnya mau mendorong dan menyemangati mereka untuk senantiasa bertekun dan gigih dalam berdoa. Doa merupakan salah satu kegiatan dasar dan utama dalam suatu agama. Yesus memanfaatkan peran doa seperti itu sehingga segera memenuhi permintaan para muridnya. Dia mengajarkan dan meneguhkan kewajiban berdoa itu bagi semua orang percaya. Penulis Injil Lukas memberi perhatian khusus pada kehidupan doa Yesus. Yesus sendiri sering berdoa. Para muridnya ingin sekali meneladani Yesus. Untuk menekankan perlunya ketekunan berdoa, Yesus memberikan suatu contoh tentang seseorang yang tengah malam kedatangan tamu, sedangkan dia tidak punya roti lagi. Dengan tidak kenal malu, walaupun waktu sudah tengah malam, dia pergi kepada sahabatnya meminta roti. Sahabatnya bangun dan memberinya roti. Dengan perumpamaan ini, Yesus memberikan contoh bahwa berdoa adalah sebuah usaha meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Yang meminta dan terus meminta, menerima. Yang mencari dan terus mencari, mendapat. Yang mengetuk pintu dan terus mengetuk, dibukakan. Yesus mendorong kita untuk tidak mudah putus asa, tetapi bertekun dan tetap berdoa. Perhatikan bahwa di sini Yesus menghubungkan doa kepada Allah, itu baik dengan kebutuhan hidup sehari-hari maupun dengan meminta untuk menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, tekunlah dan biasakanlah terus berdoa meminta, mencari dan mengetuk pintu Allah Tritunggal, sehingga hidup kita terus diarahkan oleh Roh Kudus. Kiranya Allah terus memampukan dan mengajar kita menghitung hari-hari kita sedemikian, supaya kita terus beroleh hati yang bijaksana. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Shalom, Anda baru saja mendengarkan Rhema, Renungan Menghitung Hari. Anda juga bisa mengakses renungan harian Rhema ini melalui WhatsApp channel, Facebook, dan Instagram. Semoga dapat memberkati dan menguatkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati.